sama Syekh Ibnul Arabi. 2 tahun mempelajari ilmu firasat karena demi buat kemaslahatan, bukan buat demi kejahatan gitu ya. Demi kemaslahatan itu perintah, itu harus pintar orang Islam itu harus tahu ilmu firasat. Sampai 2 tahun mempelajarinya. Begitu dia baca dalam kitab itu, dalam pelajarannya tuh ya ada keterangan disebutnya firasatul khuluqiyah. Firasat mempelajari struktur ataupun body manusia, bentuk tubuh manusia. Di situ di kitab diterangkan enggak orang enggak abijaro apabila melihat ahadukum salah seorang kamu jubhatal ludni, melihat jidatnya itu rada nonjol. Ini jidatnya rada jenong gitu, nonjol. Nah disitu bahwa bakhilun, itu orang sangat pelit. Jadi kalau jidatnya rada jenong itu karakter jiwanya pelit, Bu ya. Bu. Halo. Halo. Gak dengar di dalam mah. Gak dengar. Ngomong lagi. Ya, assalamualaikum. Masih hidup tapi nya. Gitu ya. Jadi apabila melihat salah seorang kamu akan jidat yang nonjol itu orang sangat pelit tuh. Jadi jidatnya jenong, kalau nonjol tuh jenong ya, jenong. Ya udah jangan dipegang-pegang jidatnya, jangan nih Bang. Ini ilmu firasat gitu ya. Nah, yang nonjol, jenong dan jenong neng. Kalau sekarang jenong gitu ya. Alhamdulillah saya udah jenong. Iya, alhamdulillah. Gak kejenong aja tuh alhamdulillah dah, pelit. Apalagi jenong. Ya maksudnya kagak jenong aja gak pelit, murah. Nah akhirnya tuh Imam Syafi'i berangkat itu. Begitu berangkat kemalaman dia mau ke Mekah. Ya, gitu sampai pertengahan kemalaman. Maklum zaman dulu ya enggak. Jauh dari Syam ke Mekah berapa kilo gitu ya. Kalau kita aja kapan dari sini ke Cirebon aja lah. Kalau naik ontak mau lama banget ya. Naik mobil aja sekarang lewat tol Cipali 160 km per jam, cepat sekali ya. Ini enggak naik ontak, jalan akhirnya mampir dah. Begitu mampir, Pak ada rumah tuh cakep ya. Boleh nggak saya mampir di sini? Oh boleh, boleh saya nginep, boleh saya udah kemalaman Pak. Baik dah kalau gitu, masuk dari kamar. Nah, itu kudanya langsung tanggap banget itu yang tuan rumah. Tanggap Pak, kudanya Imam Syafi'i langsung dicancang, diikat. Ya begitu dia masuk ke dalam dikasih kamar luar biasa VIP. Ya, kalau dilihat ini rumahnya mukanya rada lain, ini bangsa orang-orang rada ada ini gitu ya. Kan orang rada ada juga kan kelihatan ya. Kelihatan dari elus-elusnya gitu, rumahnya dari urat-uratnya gitu. Orang kan kelihatan elusnya, ada urat rumahnya, urat rada kaya, urat-urat terus miskin kelihatan. Makanya kalau mijit laki itu neng, kalau mijit laki neng nih, laki minta pijitin nih, itu harus kena urat murahnya, ya itu. Yang harus tahu, ini laki gue pelit, gue cari nih urat murahnya di mana. Kalau laki urat murahnya tuh kalau di belakang dompetnya rada gede, dari situ urat murahnya tuh. Ya. Ya ini tuh masuk tuh, begitu masuk wah dikasih VIP, wah indah itu kamarnya ya. Cakep banget, bos langsung dikasih makan, diservis lah memuaskan gitu ya. Paginya pun sama, terus Imam Syafi'i bingung, wah ini kitab yang gua pelajarin nih ilmu firasat kagak cocok. Padahal dia punya rumah jidatnya jadi, tapi ini murah amat ini. Tanggap banget gitu, bahasa orang kampung bilang grecek apa ya? Grecek dah pokoknya. Grecek banget, resep dah pokoknya kamu kalau di situ. Kan tuan rumah yang baik itu kalau tamu itu merasa betah di rumahnya, itu ciri tuan rumah yang baik. Tuh, kata orang tua kita dulu begitu tuh. Padahal itu emang keterangan Nabi, hadis ya. Jadi tuan rumah yang baik kalau tamu yang enggak ke rumahnya itu tamu merasa nyaman. Itu termasuk namanya tuan rumah yang baik. Kalau tuan rumah yang kurang baik, tamu itu kurang nyaman. Kalau ini kan kita nyaman nih, berarti tuan rumah baik ini. Bagaimana gak nyaman ya? Depan gue ada anggur,
Pisang apa ini nih? Lengkeng ini, ngelengkeng apa ngengkeng ini? Oh, ngengkeng bentar aja di kamar. Ini ngelengkeng tuh ya. Ini ada anggur, ada rambutan. Rambutan jangankan di depan kita, orang di atas pohonannya masih ada no ribuan no. Tuh rambutan ya. Sekarang jarang-jarang lihat rambutan mah. Udah nggak ada kebunnya. Itu bulak-bulus rambutan apa nyengser? Nyengser, ngampleh. Tuh nyengser sama ngampleh beda lagi tuh. Lah iya. Lah benar. Kalau nyengser mah, nyengser nih. Kalau nyengser tuh apa mentok ke tanah tuh nyengser. Kalau ngampleh tuh nggak mentok ke tanah. Dulu kita rambutan itu ya Allah rambutan apa nyengser. Nah itu rambutan apa nyampe ke tanah. Itu rambutan ngampleh, berarti kagak nyengser. Nah kalau pengen buktiin, ntar neng pulang, suami di kamar suruh kelanjang, begitu kelanjang nongkrong, tuh dibedain ngampleh sama nyengser. Lah kalau gitu suami ape barangnya ngetok ke bin itu namanya nyengser. Bang, gua ape nyengser bang, nah itu nyengser tuh. Enggak. Emang mentok neng ubin, mentok bang, nah nyengser. Enggak. Tapi kalau kagak mentok, wah bang ngampleh doang. Enggak. Emang gak mentok neng kagak bang, ngampleh itu bedanya ngampleh sama nyeng. Itu orang dulu pinter-pinter neng tahu. Enggak. Apa bedanya ngampleh, apa bedanya nyengser. Iya sama juga meretak sama metek. Nah dah beda lagi nih. Udah jangan ngomongin ke sana. Udah pengen pulang rasanya gitu ya. Udah dingin begini nih. Sampai di mana tadi Imam Syafi'i tuh lupa lagi dah ya. Nah itu akhirnya itu Imam Syafi'i itu bingung, wah ini kitab kagak pas ini. Katanya kalau orang jidatnya jenong pelit, tapi ini murah banget, grecek banget. Kita baru sampai di servis kamarnya bagus, dikasih makan, dikasih teh gitu. Udah dah, pas besoknya pulang, itu Imam Syafi'i begitu pulang juga, bapak mau pulang? Iya pak, kudanya saya mandiin dulu ya. Masya Allah dimandiin juga. Waduh nih orang kitab gua kagak percaya. Tuh Imam Syafi'i naik lagi ke kamar, itu kitab di kamar dibakar. Ini kitab gua jadi suuzon nih, gua kagak percaya ini kitab dibakar itu kitab. Kenapa? Karena dalam kitab itu ilmu firasatnya kalau jidat jenong pelit gitu. Nah setelah begitu pulang dah, begitu pulang kudanya rapi, Imam Syafi'i udah dikasih sarapan makan. Kata Imam Syafi'i, karena saking bagusnya pak, saya terima kasih banyak ini bapak terima saya santun, grecek banget, saya disambut dengan baik, saya sini gak kelaparan, kenyang, pagi dikasih sarapan, dikasih minum kopi. Nah bapak nanti kalau ada waktu main-main ke Mekah, rumah saya di daerah Mekah, bapak mampir ya, tanyain dah nama saya namanya Syafi'i. Oh iya baik dah. Udah begitu dia mau berangkat diketok yang Syafi'i, pak entar dulu, kenapa? Ini pak nih ada totalnya, total nginep. Ada sih catatannya, sarapan malam, sarapan siang, sarapan pagi, mandiin kuda, ya enggak, tidur, bayar. Kata Imam Syafi'i, benar-benar gua ngaco bakar kita. Ternyata benar kata ulama itu katanya enggak. Kalau jidatnya rada nonjol pelit. Nonjol mau pelit. Itu firasat. Ya enggak, cuma kita tidak boleh suruh. Makanya di sana Indonesia Inquadro, maksudnya untuk mengetahui karakter watak orang. Wah ini orang karakter begini, mata begini nih, biasanya orang begini jahat nih. Gitu. Iya, cuman sekedar waspada saja. Waspada kan wajib, suudzon haram. Waspada wajib, sangka jelek sama saudara haram. Gitu. Jadi tidak semua tuh orang yang jidat jenong misalnya pelit, enggak. Itu kan firasat. Ya jangankan masalah firasat, ijtihad ulama, kadang ketentuan Allah juga berubah ya. Iya, apalagi ijtihad manusia. Itu kan bahasanya ijtihad itu kan kesungguhan, dia udah hasil, ya nggak hasil intuisi terus ya dicoba lagi. Nah kalau udah 99% benernya baru. Sama juga kita di sini dulu kita apa nih kira-kira nih? Hah?
yang udah menjadi adat, udah jadi pengalaman orang tua kita. Kalau kita sakit patah tulang jangan makan pisang, kan gitu ya? Itu kan namanya itu pengalaman itu. Tapi enggak semuanya itu orang patah tulang makan pisang ngebet, kagak. Lah ada yang makan patah tulang makan pisang malah dengan apa-apa, vitaminnya enggak, orang vitamin C-nya tinggi. Coba tanya dokter sama dukun deh. Ada dukun jangan makan pisang Pak kalau patah. Lah kata dokter makan aja. Kan begitu ya. Kenapa? Karena di situ ada vitamin C. Jadi tidak semuanya orang patah tulang makan pisang itu bengkak sakit, tapi ada juga tidak. Yang namanya juga pengalaman, sama ilmu firasat juga begitu. Apalagi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah makanya kita berfirasat. Dalam berumah tangga kita diperlukan berfirasat, bermasyarakat perlu berfirasat, ya. Kemudian juga berkeluarga harus berfirasat yang baik. Nah kemudian juga kita sekarang nih, ya kumpulan kita ini kita bukan arisan, kita hanya sekadar yang 100.000, yang mau 50.000, makanya kita sudah tentuin yang nggak sanggup ya 50.000 daripada dia kagak datang. Nanti kalau emang 40%, kalau emang 10 juta dipotong 40% berarti kan 4 juta kali 100.000. Kalau yang 50.000 berarti 2 juta sesuai dengan sedekahnya. Ini kita niat sedekah saja, itu bukan niat arisan. Nah ini pun kita harus berfirasat sangka baik, ya, berfirasat juga sangka bagus, wah kita amat bagus, ini bagus. Kita perlu berfirasat. Kalau kita tidak tanam berfirasat yang baik, susah. Enggak, jangankan kita cuma riungan keluarga, kalau berfirasat kagak baik ya udah bubar ini. Kita rumah tangga aja bini yang kita demenin banget, kalau berfirasat kita sama bini kagak baik, udah cerai. Pasti cerai itu. Karena berfirasat kita kagak baik. Itu pun sama kita ini ya. Insya Allah ini kita berfirasat baik. Kemudian kalau ada sesuatu dalam riungan kita ini dimusyawarahkan, ya, karena Buya sebagai ketuanya, kami sebagai penasehatnya. Nah ini harus dimusyawarahkan, jangan ditelan sendiri. Cuma kalau ditelan sendiri kita jadi rame di dulapnya enggak. Ya makanya dimusyawarahkan saja. Apa kekurangan saya, Buya mau pasti dah. Pasti enggak, kita namanya riungan organisasi banyak kekurangan daripada kelebihan. Ini kita pasti ada kekurangannya. Kekurangan itulah karena kita ini satu rumah tangga harus kita tutupin. Jangan nanti ini ada kekurangan rumah bocor, genteng bocor, kita tambahin bocor. Itu rumah jadi ambruk. Karena ini organisasi rumah kita, zuriyah kita. Orang saudara yang enggak mamang semuanya, adik-adik ponakan ya, adik misang. Orang baik itu gampang nanyanya. Ciri itu orang baik, nanyanya gampang. Tanya saja sama keluarganya. Tanya saja sama keluarganya. Kalau keluarganya sudah mengatakan itu dia orang baik, insya Allah itu orang baik. Jangan ditanya sama orang jauh. Kalau sama orang jauh mananya belum tentu itu dia baik. Bisa jadi itu dia berbuat baik karena kepentingan. Tapi kalau sama keluarga mau berbuat baik kagak ada kepentingan. Karena memang keluarga. Begitupun sama kita. Kita upayakan baik ini sama keluarga. Kalau sudah baik sama keturunan kita, zuriat kita, sama keluarga kita sudah baik, insya Allah sama orang jauh juga baik, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kita menjadi orang baik. Kemudian juga arwah ahli kubur kita juga mendapatkan kebahagiaan berkah kita nih riungan tadi Fatihah, masya Allah. Makanya mudah-mudahan nih Ustaz Ahmad Firdaus, Ustaz Wildan, banyak yang muda-muda lain lagi. Insya Allah kita cuma nontoin doang ini begini, ya. Mungkin kita 30 tahun lagi juga kagak ada. Ya, insya Allah kayak udah kagak ada. Sekarang Bos Obed aja usia udah 54 ya, 55, 54, 55, kalau 30 tahun lagi 85 dia. Adik kata ada juga kayaknya udah dituntut. Lah pakai roda udah. Ya. Adik kata ada gitu ya, mudah-mudahan sih jangan. Masih gesit dia, bisa jalan walaupun ciklop-ciklop dikit nggak apa dah. Yang penting jalan. Itu 85 itu juga harusnya udah berat emang ya. Berat sekarang mah 85. Makanya pengen nerusin 30 tahun lagi lah udah. Firdaus, Wildan tuh anak-anak kita yang masih pada mondok. Lah kita kan enak banget tadi bacaan Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi ya Allah. Engkong Zainal Abidin bin Abdul Hamid gitu kan ya. Iya Engkong Abdul Rahman bin Sarbini. Enak banget.
Bang Masrudi dengan Serbini Uja ini alias Bapak Roget. Alhamdulillah kan enak bener ya, sadasan kasih enak kita dibacain, kita mau nyampein doang ini. Enggak, insya Allah mudah-mudahan penerus-penerusnya terus gitu. Lah kalau kita kagak begini nih ya Allah, kita lah kurang banyak ibadah dalam kuburnya, kurang pahala. Oh ini kan nambah, di samping anak kita baca Fatihah, sekarang ada lagi Fatihah sebulan sekali. Ini luar biasa.